Oke, simbol bulan sabit di era ini tuh memang telah dimunculkan beberapa kali, tetapi sebenarnya sejak zaman dahulu simbol ini itu telah ada. Namun belumlah setenar dan seberbahaya seperti sekarang ini. Nah, mereka para pemilik simbol bulan sabit ini umumnya adalah para bangsa langit, tetapi di beberapa cerita awal Boruto sendiri ada nama-nama kelompok yang dimanipulasi seperti Byakuya menggunakan segel bulan sabit pula. Nah, apakah mereka ini memang ancaman besar dunia shinobi nih? Atau ada beberapa perbedaan kelompok bulan sabit sendiri? Karena mungkin nih kita jelas melihat Otsutsuki menggunakan lambang bulan sabit pula adalah ketika dalam cerita Toneri Otsutsuki dahulu. Dan bagaimana nih di era ini? Toneri yang dahulunya menjadi seorang villain sekarang berubah menjadi jauh lebih baik. Lalu sebenarnya bagaimana sih misteri tentang Otsutsuki di bulan ini? Dan apa benar nih jika planet Otsutsuki berhubungan pula dengan simbol mereka yaitu bulan sabit? Nah, karena ada satu hal penting lagi nih, biasanya bulan sabit itu selalu disejajarkan dengan simbol matahari. Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTP channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ancaman para bangsa langit klan bulan sabit. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, sebenarnya lambang bulan sabit ini layaknya sebagai tanda tanya besar, dan kita baru paham nih juga setelah melihat hubungan-hubungan itu di era masa lalu. Nah, kalian ingat nggak saat dimana Indra Otsutsuki muda dahulu yang ambisius itu ingin melawan Asura, di sana diperlihatkan di belakangnya ada bulan sabit besar. Nah, dulu kita memang berpikir bahwa itu memanglah bulan biasa yang berbentuk seperti itu, tapi ternyata kebenarannya tidak seperti itu lagi setelah memasuki era dunia shinobi yang baru sekarang ini. Nah, Otsutsuki memang memiliki hubungan dasar dengan bulan itu dan lambangnya adalah bulan sabit. Tetapi jika kita lihat lagi nih, sebenarnya Indra dan Asura sedari kecil juga memiliki perbedaan. Kalian ingat saat mereka beradu tanding latihan di saat itu, terlihat simbol di kepala mereka itu di mana Indra adalah bulan sabit, sementara Asura terlihat dengan simbol matahari. Nah, ini tentu related lagi nih setelah Hagoromo memberikan setengah kekuatan Rikudo-nya kepada Naruto dan Sasuke dahulu, di mana Naruto mewarisi kekuatan matahari dan Sasuke sebagai simbol bulan di tangannya itu. Nah, kemampuan ini pada akhirnya membuatnya bisa melakukan teknik pemanggil Rikudo Chibaku Tensei yang digunakan Hagoromo Rikudo Sennin saat menyegel ibunya Kaguya di Perang Dunia Shinobi keempat. Nah, mungkin next time kita akan breakdown lebih detail lagi mengenai cakra bulan dan matahari dari Rikudo Sennin sendiri. Tapi kali ini kita fokuskan ke simbol bulan sabitnya dahulu. Nah, dari penjelasan awal di atas ini, bahwa bulan sabit sendiri dahulu memang sudah ada di era shinobi masa lalu, dan Indra Otsutsuki adalah orang yang diperlihatkan muncul beberapa kali dengan keadaan malam muncul di bulan sabit besar itu. Nah, sekarang gini, apa hubungan bulan sabit itu di era Boruto sendiri? Ya, tentu ini adalah kedatangan para bangsa langit sendiri. Mereka adalah para Otsutsuki utama. Klan bangsa langit itu menggunakan simbol bulan sabit. Nah, cerita ini sudah ada dalam last movie dahulu, dan kita coba flashback dulu nih di era dimana tempat tinggal para Otsutsuki yang berada di bulan sendiri. Oke, saat itu ceritanya itu dimulai setelah penggunaan teknik Banbutsu Sozo. Hamura akhirnya memilih untuk tinggal di bulan sambil mengawasi ibunya Kaguya. Nah, setelah itu Hamura Otsutsuki dikenal sebagai leluhur bagi klannya Toneri. Cuman masalahnya nih, bagaimana cara Hamura itu memiliki banyak keluarga di sana? Ya, jika kita mengikuti dalam The Last Movie dahulu, ada momen menarik nih, di mana para penduduk bulan sama banyaknya dengan penduduk bumi. Bahkan sebelum klannya Toneri, para Otsutsuki ini memiliki selisih paham dan membagi dalam beberapa kelompok. Nah, itulah sebabnya dahulu ada teknik yang bisa memusnahkan target dalam skala besar. Teknik inilah yang akan dibangkitkan Toneri di kemudian masa dan dikenal sebagai namanya adalah Tenseigan. Nah, ada teori menarik nih, dimana karena Hamura Otsutsuki mungkin nih ia sudah tahu dari ibunya jika ia itu memiliki keluarga di bulan juga, karena ibunya berasal dari bangsa langit. Namun ada teori pula dimana para Otsutsuki ini membawa seorang wanita dari bumi yang akhirnya menetap di bulan, yang mana kemudian masa para keturunan ini menghasilkan klan Hyuga, dan bagi para pewaris Hyuga ini ia harus menikah dengan klan Otsutsuki demi membangkitkan dojutsu tingkat tinggi tersebut. Nah, ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Toneri kepada Hinata, dan juga ingin mengambil mata dari putri Hyuga yaitu adiknya Hanabi. Nah, masalahnya Toneri baru menyadari nih jika keberadaannya di bulan itu juga diawasi oleh sekelompok bangsa di atasnya yaitu Otsutsuki utama.
Dan di era Boruto kemarin itu bahkan diperlihatkan betapa terkejutnya Toneri jika masih ada Otsutsuki lain selain dirinya itu. Dan juga mengetahui dalam kisah last movie saat ia bersama Hinata. Nah, mereka ini disebut sebagai bangsa Otsutsuki utama. Jadi mengenai tempat tinggal Otsutsuki saat ini memang ada di bulan. Mereka yang disebut Otsutsuki cabang di bawah keturunan Hamura Otsutsuki menetap di bulan tersebut dan memiliki banyak sekali keturunan sebelum akhirnya pada punah dan menyiksakan Toneri. Nah, bahkan nih dalam bulan tersebut terdapat istana raja bagi klan pewaris Otsutsuki itu, dan itu untuk klan cabang. Nah, kalian ingat nggak dalam cerita last movie dahulu saat mereka terpecah menjadi dua bagian dari Otsutsuki itu, di sana mereka terlihat seperti sebuah pasukan membawa bendera-bendera bulan sabit. Dan di tengah-tengahnya itu seperti sebuah batu yang diikat, di sana ada simbol lain tuh. Nah, kira-kira apa maknanya? Itu adalah para bangsa Otsutsuki yang ada di bulan bersama dengan Toneri tentunya, dan merekalah yang menunjukkan kita tentang simbol-simbol bulan sabit lebih lanjut lagi. Namun untuk klan Otsutsuki utama kita belum ada jawaban pasti di mana tempat tinggalnya itu. Jika berada di bulan harusnya sih satu tempat dengan Toneri. Tapi saat kedatangannya pun Urashiki sepertinya bukan berasal dari bulan situ. Mungkin berada di dimensi yang belum diketahui. Karena secara yang kita tahu nih, dalam era Boruto ini ada banyak sekali dimensi lain. Dan beberapa waktu yang lalu dalam chapternya itu diperlihatkan pula sebuah patung besar dengan simbol mata-mata di belakang itu layaknya Jogan. Nah, kami pikir nih tempat tinggal Otsutsuki utama ini di sebuah dimensi atau bahkan di planet lain, dan tentunya selain bulan. Yang jelas mereka ini ada di langit sana karena kabarnya itu memang seperti itu. Mereka adalah para bangsa langit. Nah, seperti saat Momoshiki dan Kinshiki akan memanen buah cakra dahulu, kalian ingat gak di dimensi tersebut terdapat banyak sekali pohon tinggi besar menjulang ke atas. Tidak hanya itu saja nih, dalam dimensinya itu Isshiki Otsutsuki di sana juga terdapat pohon Shinju yang tunasnya sudah mulai muncul. Nah, dari sini dapat kita rangkum inti masalahnya bahwa setiap Otsutsuki itu mungkin memiliki lambang bulan sabit itu. Karena mungkin ini representasi bahwa mereka adalah para bangsa langit. Namun untuk kasus Toneri itu sedikit berbeda. Dia adalah orang yang membantu dunia shinobi melalui Boruto, dan demi menebus kesalahannya di masa lalu, ia memberikan Boruto sebuah mata suci yang berguna untuk tujuan melawan kejahatan yang akan datang melalui alam bawah sadarnya itu. Nah, para dewa-dewa itu akan melihat betapa mengesankannya mata suci itu di masa depan nanti. Mata yang akan membimbing Boruto menerangi jalan yang gelap dan memusnahkan segala kejahatan. Begitu kata Toneri. Ya, di sini kita belum membahas soal Jogan nih, karena kita mulai dari dasar dulu, yaitu tentang simbol klan Otsutsuki, yaitu bulan sabit ini. Nah, kalian ingat nggak? Sejak zaman dahulu simbol bulan sabit ini belumlah seberbahaya seperti sekarang ini. Bahkan Toneri yang kita tahu sebagai orang yang memberikan Boruto amta kepercayaan itu, serta salah satu anggota bulan sabit juga disegel dalam istana Raja Naga. Tapi ada satu hal yang kita cermati di masa itu nih, melalui perkataan Urashiki. Dia mengatakan seperti ini, Toneri-kun, aku tidak akan membunuhmu, karena hal ini dilarang dalam bangsa kita. Sebagai hukumannya, aku akan mengurungmu dalam istana Raja Naga selama 10.000 tahun lamanya melalui perantara Tamate Bako. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa Toneri tetaplah membeku meskipun Urashiki entah sudah beneran lenyap atau belum nih. Nah, makna bulan sabit sendiri itu menjadi misteri besar sekarang ini, di mana cerita Boruto yang sudah selangkah memasuki babak para Otsutsuki akan diungkapkan lagi nih tentang sejarah alien parasit itu melalui perantara orang yang sedikit tahu tentang mereka dari Jigen sendiri. Ya, dia adalah Amado. Nah, maybe next akan kita bahas lebih detail lagi mengenai bulan sabit dan simbol matahari itu, tetapi dengan kasus perbedaan, yaitu kekuatan Rikudo Senin. Yang dahulu kita tahu mereka menjadi kekuatan yang sangat powerful dan turun-temurun dari Indra sampai ke generasi Naruto Sasuke. So, gimana menurut pendapat kalian? Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai misteri awal ini, simbol bulan sabit di era Boruto sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.